warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nur Fatwa dari SMK Negeri 1 Kedunguni. Dalam kesempatan ini akan melakukan coaching supervisi akademik, pra-observasi supervisi terhadap Bu Fani, teman sejawat saya. Silahkan perkenalkan diri Bu Fani. Perkenalkan, saya Awalia Fani Furaidah selaku guru Bahasa Indonesia yang nantinya akan disupervisi oleh Bu Nur Fatwa. Oke. Kabar Bu Fani hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Sehatnya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi saya tanya kabar Bu Fani dulu, nanti kita lanjut bincang-bincang tentang persiapan supervisi Bu Fani nantinya. Jadi sebelum kita melaksanakan supervisi, kita berbicara tatap muka dulu, berbincang-bincang, akan membahas tentang sejauh mana persiapan Bu Fani untuk supervisi nanti di tanggal 4 November ya Bu Fani ya, 4 November 2022. Sebelumnya saya ingin tahu dulu materi apa yang akan disampaikan Bu Fani nantinya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang teks cerpen Bu. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerpen tersebut. Ya, itu berarti tentang cerpen itu nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Betul, ya. Sangat bagus nanti. Jadi kalau ada korelasi dengan kehidupan itu tentunya siswa akan lebih cepat menangkapnya. Kemudian persiapan apa ini yang sudah Bu Fani siapkan untuk menghadapi supervisi yang akan saya lakukan nantinya? Persiapan yang pertama jelas perangkat Bu. Perangkat pembelajaran, silabus RPP, kemudian alokasi waktu itu saya sesuaikan. Berapa jam itu? 3 jam. 3 jam. Kemudian 3 kali 45 menit ya? Iya betul. Ya. Materi tentu saja. ya. Materinya, kemudian tentang LKPD siswanya nanti. Kerja peserta didik. Ya. Lalu penilaian sama ya strategi lah nanti kalau saya mengajar pas di supervisi itu kira-kira saya mau pakai strategi seperti apa. Oke Bu. Persiapan sudah banyak Bu Fani lakukan di situ. Oke, strateginya yang akan Bu Fani gunakan apa itu Bu? Karena ini kaitannya tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen, ini saya rencananya nanti akan memakai strategi kerja kelompok Fatwa. Kerja kelompok. Iya, berkolaborasi nanti antar anggota kelompok. Harapan saya nantinya supaya mereka bisa bekerja sama. Jadi tidak saling ibaratnya hanya satu orang yang bisa mengerjakan, tapi paling tidak satu kelompok itu bisa aktif semua. Gitu. Itu kan dalam pelaksanaan kerja kelompok. Dalam pembagian kelompoknya bagaimana Bu? Pembagian kelompok itu nanti saya bagi pakai undian Bu rencananya. Undian? Iya. Dibagi menjadi berapa kelompok? Karena jumlah siswa itu 35, jadi ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok? Iya, satu kelompok 5 anak. Karena kalau satu kelompok 7 itu terlalu banyak. Terlalu banyak, jadi kelompoknya dibuat kecil ya? Iya, betul. Dengan harapan bagaimana Bu kelompok Dengan kecil harapan nantinya? Kalau kelompoknya itu lebih kecil, itu mereka lebih betul-betul mengerjakan itu secara maksimal. Kemudian tidak ada istilah yang aktif saja yang bekerja, yang lain hanya menonton. Jadi paling tidak ada pembagian tugas secara pasti. Jadi semuanya bekerja, intinya begitu ya Bu. Iya. Oke. Kira-kira nanti di dalam pelaksanaannya, tentunya kan ada kegiatan inti ya Bu ya. Betul. Di kegiatan inti itu nanti lebih cenderung bagaimana Bu itu? Di kegiatan inti pastinya nanti akan saya sampaikan dulu, pengantarnya dulu. Di situ saya akan sampaikan bagaimana cara untuk mengetahui isi sebuah cerpen. Saya antarkan dulu itu, baru nanti ketika pembagian kelompok kegiatan intinya mereka langsung bekerja gitu. Jadi saya berikan cerpen. Berarti sudah disediakan dari sudah disediakan dulu. Sediakan cerpen itu sama tidak Bu dari setiap kelompok atau berbeda-beda? Dari setiap kelompok saya bedakan karena itu kan tujuannya kan kumpulan cerpen. Jadi anak itu bisa langsung oh iya kalau yang cerpen dari kelompok itu ternyata nilai kehidupannya seperti ini. Berarti nanti bisa tukar informasi di situ, berdiferensiasi betul. Ya. Bagus itu. Intinya ke situ Bu. Jadi nanti anak langsung bekerja untuk mengetahui
isi cerpennya bagaimana, kemudian nilai yang ada dalam cerpen itu seperti apa, lalu mereka akan coba kira-kira dalam kehidupan sehari-hari mereka ada nggak yang pas dengan isi cerpen itu gitu loh Bu. Berarti nantinya. bisa menggali lebih dalam Betul, lagi. iya. Kan sudah dipersiapkan secara matang, kan bisa terjadi juga ini Bu dalam pembelajaran Ibu menemukan atau menghadapi kendala-kendala dalam pembelajaran tersebut. Iya. Nah, kira-kira kendala-kendala apa yang mungkin muncul saat supervisi tersebut Bu? Kendalanya yang pertama adalah kepasifan siswa. Pasifan siswa itu. Kenapa saya mengatakan pasif? Karena kelas yang akan disupervisi Bu Fatwa nanti itu memang cenderung tipe, sebetulnya mereka bukan tipe anak yang kurang, tetapi mereka sebenarnya bisa, hanya harus dilecut dulu Bu. Oh, berarti harus diberi pemantik dulu. Betul. Ya, supaya nantinya itu punya hidup gitu loh. punya suasana yang hidup, Iya. lebih aktif lagi. Oh, iya, iya. Kalau mereka langsung dari awal itu supaya mereka bisa hidup itu nggak bisa, jadi memang bisa. cenderung pasif, jadi harus diangkat dulu, diberi pemantik. Berarti dulu. ada peran dari Bu Fani di situ. Iya, Ya, oke. betul. Kemudian Terus, apa lagi Bu? Kira-kira? yang kedua itu kepasifan ya. Kepasifan. Kemudian yang kedua itu mereka itu cenderung gini Bu, mereka itu terkesan malu untuk menyampaikan atau bertanya. Malu, ya. Itu mungkin bisa kategori pasif, bisa ya? Masuk pasif bisa. Masuk kategori pasif. Atau mungkin gini, ketika presentasi. Presentasi, Nah, ya. ketika presentasi itu kan nantinya pasti ada presentasi Bu, karena kelompok itu biasanya mereka itu tidak mau dengan sukarela saya duluan. Ya, saling tuding biasanya. Saling tuding, biasanya melemparkan, saling ya. lempar. Itu intinya tujuannya mereka nggak pede. Ya, kurang percaya diri. Nah, kurang itu percaya diri. pasti itu permasalahan itu kurang Oke. percaya diri. Anak-anak itu pasti kayak gitu. Iya. Ya seperti itu. Lah, dari kendala tersebut yang muncul, Ya. ini kan tentunya Bu Fani punya suatu solusi, Betul. punya suatu cara, langkah-langkah agar itu meminimalkan tidak terjadi. Nanti strategi atau cara yang akan Bu Fani lakukan itu apa itu? Kalau saya akan pakai caranya, kalau misalkan untuk menangani anak yang pasif, itu biasanya saya akan ajak komunikasi dulu. Dengan komunikasi. Ya, betul. saya akan selalu keliling dengan kelompok, ngajak komunikasi, dia akan mendiamkan biar saya tahu apa yang ada di benak mereka, mereka ngomong gitu. Kemudian untuk maju saat presentasi, karena mereka itu biasanya saling lempar, itu saya pakai cara langsung saya undi saja Bu. Iya. Undian saja. Jadi kalau undian biasanya kalau undian itu mereka tidak bisa mengelak, mau tidak mau harus. Harus. Ya. Karena anak biasanya kan gini, saya nggak pede, saya ingin tahu dulu dari hasil dari teman saya. Iya. Nah kayak gitu kan. Kayaknya terakhir Nah ya. gitu, seperti Melihat itu. dulu baru nanti. Nah iya, pakai undian biasanya saya seperti itu. Oke. Jadi Bu Fani sudah punya strategi dari yang presentasi. Iya. Kemudian tadi yang kendala pertama strateginya apa? Kendala pertama itu yang pasif atau Yang kepasifan itu. Pasifan Biar siswa. anak itu bisa aktif. Anak bisa aktif itu cara saya biasanya gini, saya memantik mereka dengan cara melemparkan pertanyaan secara Memberikan spontan pertanyaan, gitu kan. iya. Tujuannya sebenarnya begini Bu, supaya saya tahu betul-betul bahwa ini anak yang benar-benar mengikuti pelajaran dan paham, atau anak yang pura-pura paham. Nah akhirnya kalau saya beri pertanyaan secara acak, saya akan tahu, oh ini ternyata anak yang belum paham. Nah kalau seperti itu biasanya nanti saya akan tanya lebih lanjut. Kira-kira kenapa? Jadi, apa kendalanya? Gitu. Jadi akhirnya bisa memetakan Betul. kemampuan dari masing-masing siswa. Iya. Sudah sangat bagus Bu ya. Jadi Bu Fani sudah membuat perencanaan dari awal. Baik perangkat tadi ya, perangkat sudah lengkap yang disiapkan. Kemudian nanti tinggal actionnya. Kemudian sudah saya tanyakan beberapa tadi juga Bu Fani sudah menyampaikan dari strategi, kemungkinan kendala dan solusinya. Harapannya dengan kita berbincang seperti ini nanti supervisi akademik. Jadi yang kita lakukan itu saya bukan lagi menjadi seorang yang akan menakutkan bagi Bu Fani, tapi kita sudah sharing. Oh, nanti saya hanya melihat saja apa yang sudah direncanakan Bu Fani dilakukan di dalam kelas dan saya akan melihat saja dan nanti insya Allah kalau sudah
observasi, kita Iya. akan ada pasca observasinya. Kita akan berbicara lagi tentang kelanjutannya setelah kita melakukan supervisi bersama. Iya. Terima kasih Bu Fani, semoga nanti lancar ya, Amin. lancar dalam melaksanakan supervisi. Iya. Dan sekian bincang-bincang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.